Saya mau cerita dulu ya sejarah munculnya Edis TV. Sebentar. Nah ini. Silakan rekam dan bagikan ya teman-teman ya. Baik itu pemilik-pemilik akun-akun Edis TV KW ya dan lain sebagainya, silakan. Ini sejarah munculnya Edis TV. Jadi teman-teman, dulu sebelum ada channel Edis TV, saya itu sering melihat channel-channel milik orang Islam. Terima kasih Kak Eva. Di mana di channel-channel YouTube milik orang Islam itu, mereka sering membahas dan menertawakan agama Kristen. Saya akan sebutkan contoh-contoh channel-channel yang sering membahas agama Kristen. Contoh, misalnya channelnya Donditan, terus channelnya Irene Handono, channelnya Graham Walaf, channelnya Zuma, channelnya Nandar, dan banyak sekali. Kalau saya sebutkan sama kalian sampai besok pagi nggak kelar. Ya, channelnya Sanihu Munir, channelnya Ustadz Munzir Situmorang. Pokoknya ada banyak sekali channel-channel Islam yang kerjanya itu membahas agama Kristen. Puncaknya tahun 2017 diundanglah seorang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Nah, pada waktu itu Zakir Naik datang, disambutlah pada waktu itu oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Nah, di dalam ceramahnya itu seperti biasa orang Islam membahas agama Kristen. Bahkan Zakir Naik di situ menantang-nantang. I challenge every Christian. Ketika dia menantang ya di atas podium itu, apa respon orang-orang Islam? Ketika Zakir Naik berkata, saya akan menantang seluruh orang Kristen untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus berkata dia adalah Tuhan. Terjemahannya kira-kira seperti itu, karena kan dia berbahasa Inggris. Respon dari para penonton Muslim tiada lain, tiada bukan teriak takbir. Nah, saya sebagai seorang Kristen yang sudah lama melihat hal seperti ini, saya berpikir, nampaknya orang-orang Islam ini perlu dijawab. Jadi saya membuat video-video jawaban. Tetapi saya berpikir, di dalam sebuah permainan catur, itu tidak mungkin kita hanya menjawab atau bertahan terus. Kita juga harus melakukan yang namanya counter attack, serangan balik. Nah, ketika saya membuat argumen-argumen serangan, mempertanyakan agama Islam, maka saya mengalami persekusi. Iya. Bahkan kepala saya dihargai 200 juta rupiah. Siapa yang bisa menemukan Edis TV ini, saya kasih 200 juta katanya. Waduh, pokoknya mengalami persekusi. Akhirnya apa? Akhirnya saya pergi meninggalkan tempat saya. Ya, sampailah saya di sini. Sampailah saya di negeri freedom of speech. Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Karena kita tahu di Indonesia, kita tidak mungkin bisa berbicara tentang agama Islam. Di penjara, kamu di penjara. Nah, ketika saya sampai di sini teman-teman, maka saya ingin menyuarakan suara keadilan dengan maksud tentu saja yang baik. Kalau Anda boleh mengkritik, memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Kristen, maka saya pun sebagai seorang Kristen juga seharusnya secara adil, saya juga harusnya bebas boleh mengkritik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada agama Islam. Bukankah itu sebuah keadilan? Kita fair kan? Tapi saya juga akan pegang teguh. Kita tidak boleh dalam diskusi ataupun dalam debat, kita nggak boleh memfitnah. Makanya saya tidak pernah satu kali pun memfitnah Muhammad.
Saya tidak pernah sekalipun menghujat atau mengatakan kepada agama Islam sesuatu yang nggak ada dalilnya. Bahkan saya memberikan tantangan. Kalau ada seorang muslim yang sanggup membuktikan bahwa saya memfitnah Muhammad, memfitnah agama Islam, saya akan menerjunkan diri saya dari Monas, sudah saya bilang. Karena saya melihat tidak ada tanda-tanda berhenti. Debat ini tidak ada tanda-tanda hentinya, saya lihat. Masih akan terus terjadi. Donditan masih aja terus. Ya, channel-channel Islam yang lain masih aja terus. Jadi kita pun teman-teman, kita juga maju terus. Kita akan jawab counter, ya. Kita harus melakukan jawaban dan juga kita harus melakukan counter kepada para pendebat atau para polemikus Islam tersebut. Seperti itu. Itulah sejarah munculnya Edis TV. Edis TV muncul karena persekusi, karena ancaman-ancaman dari orang-orang Islam. Seperti itu. Itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman, ya. Jadi supaya teman-teman paham, jadi Edis TV tidak muncul begitu saja dengan mencari-cari sebuah masalah, tetapi ada peristiwa yang melatar belakanginya. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus maklum dan juga harus mengerti kenapa itu terjadi. Nah,